Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Gilang Febrianto dari kelas 2 ATNK. Di sini saya akan jelaskan tentang modul 4 mengenai pengenalan sinyal-sinyal dasar pada sistem diskrit. Oke, yang pertama dulu kita jalankan program ini. Sudah saya copy di sini. Bisa kita run dengan hasil seperti ini. Selanjutnya, jalankan program di atas dan jelaskanlah fungsi-fungsi dari clear all dan seterusnya. Nah, di sini clear all itu adalah menghapus semua variabel dari workspace. Dengan stem itu membuat plot garis batang untuk data discrete. X label dan Y label itu untuk menamai di sumbu X itu waktu N dan sumbu Y itu amplitudo. Nah, title itu memberi judul dan aksis itu mengatur batas sumbu pada plot. Oke, selanjutnya nomor 2. Terus program di bawah ini sudah saya copy di sini. Yang akan memunculkan sinyal seperti ini. Selanjutnya parameter mana yang mengendalikan kecepatan, pertumbuhan atau peluruhan sinyalnya. Itu tuh yang parameter mana yang menentukan amplitudo sinyalnya juga. Jadi parameter yang mengendalikan kecepatan pertumbuhan atau peluruhan sinyalnya adalah A. Jadi A yang ini. Dan A yang ini juga. Sedangkan parameter yang menentukan amplitudo sinyalnya itu adalah K. Jadi K sama dengan 0,2 di sini. Mungkin bisa di ini. Selanjutnya perbedaan antara operator seperti itu. Jadi operator ini yang seperti ini itu tuh digunakan untuk perpangkatan skalar. Sementara yang ada titiknya seperti ini digunakan untuk perpangkatan elemen wise pada matriks atau vektor. Jadi dalam konteks program ini tuh berarti setiap elemen dari vektor A dipangkatkan dengan elemen yang sesuai dari vektor N. Oke, selanjutnya bila parameter A diubah menjadi 0,9 dan K menjadi 20, apa yang terjadi pada sinyal? Oke, kita ubah A menjadi 0,9 dan K menjadi 20. Kita lihat hasil yang terjadi. Nah, hasilnya kan seperti ini. Kebalikan dari yang tadi. Sinyal seperti ini. Kebalikan dari poin A, program 2A. Nah, ini terjadi karena 0,9 itu adalah nilai yang lebih kecil dari 1,2. Selain itu, dengan mengganti tanda parameter K menjadi positif, kita juga mengubah polaritas sinyal. Oleh karena itu, sinyal akan menjadi terbalik atau berkebalikan. Jadi, sinyal menjadi terbalik ini karena perubahan nilai A dan K ini, yang menghasilkan amplitudo yang lebih kecil dan mengubah polaritas menjadi positif. Oke, yang F. Berapa panjang deretan sinyal ini dan bagaimana cara mengubahnya? Jadi panjang deretan sinyal ini ditentukan oleh rentang waktu N, yaitu dari 0 hingga 35. Yang ini, program yang ini. Bisa kita kembalikan lagi ke awal. Ini 35. Jadi ini dari 0 sampai 35.
Untuk mengubah panjang deretan sinyalnya dapat mengubah nilai air rentang waktu. Misalnya jika ingin panjang deretan menjadi 50, ubah menjadi N sama dengan 0 sampai 35. Dari N 0 sama dengan 0 sampai 35 menjadi 0 sampai 49. Seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi antara 0 sampai 49. Oke, selanjutnya nomor 3, tulis program seperti ini. Oke, nomor 3 itu sudah saya copy di sini. 40, 0,1, 0, A-nya 1,5, RG sama dengan 2 kali P kali F kali N dikurangi fasa X sama dengan A kali cos ARG, CLF, stem N, X, aksis 0, 40, min 2 sama 2, dan seterusnya. Yang dia dapatkan hasil seperti ini. Oke, nomor 3 itu berapa frekuensi deretan ini dan bagaimana cara mengubahnya. Parameter mana yang mengendalikan fasa, amplitudo, dan periode deretan ini. Oke, untuk frekuensi itu dikontrol oleh variabel F. Jadi variabel F ini. Sedangkan amplitudo dikendalikan oleh variabel A, amplitudo, dan fasa dikendalikan oleh variabel fase. Ini. Dan ini. Udah itu selanjutnya berapa panjang deretan ini dan bagaimana cara mengubahnya. Panjang deretan dikendalikan oleh vektor N. Dalam kasus ini panjang deretan adalah 41. Jadi di sini 0 sampai 40, jadi 41. Oke, selanjutnya uraikan fungsi perintah grid. Jadi grid itu digunakan untuk menampilkan garis grid pada plot sehingga memudahkan pembaca untuk membaca data. Garis seperti ini. Sebenarnya ada ini grid. Bisa di on dan off kan di sini. Oke, selanjutnya buatlah program di atas sehingga dapat dihasilkan sinyal sinusoidal dengan frekuensi 0,5 dan tampilkan. Kemudian ubah lagi program untuk menghasilkan sinyal dengan frekuensi ini berikan ke di atas. Oke, sekarang dengan frekuensi 0,5 dulu kita ubah 0,5 yang didapatkan hasil yang seperti ini. Seperti ini. Sedangkan untuk yang frekuensinya 0,01 akan menjadi seperti ini. Jadi terlihat sinyalnya sebentar, kalau ini itu agar terlihat full satu sinyal tuh kita bisa mengubah N-nya dari 0 sampai 40 menjadi 0 sampai 100. Kita lihat dulu akan menjadi seperti ini. Ini juga kita ubah 100. Nah, akan menjadi satu sinyal seperti ini. Dengan mengubah N-nya dan aksis di sini. Oke, selanjutnya ubah program di atas untuk menghasilkan sinyal sinusoidal dan panjang deretan 50. Frekuensi 0,08, amplitudo 0,0. Biarkan program. Jadi di sini kita ubah menjadi 50. Lalu frekuensinya 0,08 ya. Fasanya 90. Terus amplitudonya 2,5.
kita ubah lagi menjadi 50 mengikuti nilai N. Ini kita ganti 3. Nah, kita coba lihat hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya untuk gantilah perintah stem pada program di atas dengan perintah plot. Stem diganti menjadi plot. Plot akan jadi sinyal sinusoidal seperti ini. Sedangkan kalau kita ganti menjadi stem, ada bulatan di ujung sinyal tersebut, di ujung-ujungnya seperti tadi batang tadi. Nah, sedangkan jika dibuat stairs kan jadi seperti ini. Jadi seperti tangga naik. Jadi segitu saja untuk modul 4 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.